Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai puisi satu baris dan puisi dua baris. Baiklah, langsung saja ke materinya. Untuk materi pertama yakni puisi satu baris. Nah, puisi satu baris itu hanya puisi yang terdiri dari satu larik loh teman-teman, atau hanya terdiri dari satu baris. Apakah ada puisi seperti itu? Tentunya ada di dunia internasional dan juga di Indonesia. Salah satu puisi satu baris yang ada di dunia internasional adalah puisi karangan dari Muhammad Ali yang berjudul Mi Hui. Nah, puisinya yakni Mi Hui merupakan puisi terpendek di dunia hingga saat ini. Puisi ini ditulis oleh petinju bernama Muhammad Ali pada tahun 1970-an. Nah, di tahun 1970-an itu, Muhammad Ali sudah menjadi penyair lisan yang diterbitkan, seniman kata-kata yang sangat terkenal, dan pembicara yang fasih. Keakrabannya dengan kekuatan kata-kata dan keajaiban ritmenya itu terwujud dalam puisinya yang berjudul Mi Hui. Adapun pengertian puisi Mi Hui adalah, secara sederhana, Mi Hui ini adalah puisi tentang transisi seseorang dari satu ke banyak, singularitas ke pluralitas, dan keegoisan ke altruisme. Kisah seorang individu, dalam hal ini kisah Muhammad Ali yang melepaskan diri dari pelukan identitas lamanya. Dia membiarkan jiwanya terbebas dari aku atau mi yang egois menjadi kita atau we yang merangkul segalanya. Puisi ini tidak memuat narasi peristiwa. Sebaliknya, ini terdengar seperti proklamasi dari pembicara kepada dunia. Adapun struktur dan sajak dari puisi Mi Hui karya Ali ini terdiri dari dua suku kata. Keduanya diberi tekanan. Kata-kata tersebut diakhiri dengan bunyi vokal yang sama, tetapi bunyi sebelumnya berbeda. Saat membaca, bunyi mi terdengar lebih kuat dibanding bunyi I. Ali sengaja menempatkan wi setelah mi untuk menyampaikan kekuatan pluralitas atas singularitas. Selanjutnya, kita akan analisis puisi Mi Hui. Kata aku atau mi dan kami atau we diakhiri dengan bunyi vokal yang sama, yaitu i. Mi, wi. Mi, wi diakhiri dengan huruf vokal yang sama atau bunyi vokal yang sama, yaitu i. Jika ditelaah lebih dalam, maka dapat dipahami bahwa mi atau I merupakan individu penggabungan dari keyakinan pluralistik, we atau kita. Di sisi lain, istilah mi merupakan representasi diri universal yang dibentuk oleh semua yang bersemayam di dalamnya. Jadi, kata mi itu bukan hanya merujuk pada manusia saja. Ini mencakup semua makhluk hidup di planet ini. Interpretasi penting lainnya dari puisi adalah bahwa puisi mendefinisikan makna dari puisinya itu. Nah, apa sih puisi itu? Puisi itu adalah sebuah media berbagi pengalaman individu dengan banyak orang. Ini adalah cara untuk menyampaikan pikiran, emosi, dan perasaan terdalam seseorang kepada orang lain. Nah, saat Ali diminta membawakan puisi, ia mungkin sedang mendorong penontonnya untuk mengeksplorasi mi atau personanya. Dia mungkin mengisyaratkan tujuan puisi, yaitu untuk membawa mi ke we atau membawa aku ke kita, yang berarti pembaca dan penonton. Selanjutnya ada puisi terpendek dari Indonesia, yakni dibawakan oleh Sitor Sitomorang, puisinya yang berjudul Malam Lebaran. Adapun isi dari puisinya yang berjudul Malam Lebaran ini adalah bulan di atas kuburan.
Nah, hingga kini puisi Malam Lebaran tersebut merupakan puisi terpendek sepanjang sejarah kesusastraan Indonesia. Dikisahkan, puisi ini terlahir saat Situ Sitomorang tengah berjalan mengunjungi kediaman Pramudia Anantatur saat malam Lebaran. Akan tetapi, sampai rumah Pramudia Anantatur, Sitor Sitomorang ini tidak mendapati keberadaan Pram di rumah. Pulang dengan tangan hampa, Sitor Sitomorang berjalan melewati tembok putih yang membuatnya penasaran. Tembok tersebut memiliki lubang jendela dengan terali besi. Sitor Sitomorang ini lantas mengintip balik tembok tersebut. Betapa mengejutkannya bahwa yang ditemukan oleh Sitor Sitomorang ini dalam tembok tersebut adalah kuburan. Nah, Sitor Sitomorang ini lantas bermain dengan kata-kata singkat sehingga lahir teks puisi yang berbunyi Bulan di Atas Kuburan. Hingga kini, puisi Malam Lebaran karya Sitor Sitomorang tersebut memuat penggemar sastra di Indonesia kerap berdiskusi perihal makna panjang yang terkandung di dalamnya. Ada yang beranggapan puisi ini lahir lantaran wujud spontanitas Sitor Sitomorang saja. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa meskipun sangat pendek, puisi Malam Lebaran karya Sitor Sitomorang memiliki makna yang luhur dan sangat dalam. Jika dibedah maknanya, dari pemilihan judul dan teks dari puisi memiliki makna kontras yang saling bertolak belakang. Malam Lebaran yang memiliki konotasi kebahagiaan bagi umat muslim justru disambung dengan lirik yang mengingatkan pada kematian. Terdapat akhiran rima yang selaras antara akhir suku kata dalam judul dan teks dalam puisi Malam Lebaran karya Sitor Sitomorang. Malam Lebaran pada Bulan di Atas Kuburan sama-sama berakhiran vokal an. Malam Lebaran dan Bulan di Atas Kuburan sama-sama berakhiran vokal an. Sejatinya, manusia adalah makhluk Tuhan yang pasti akan mengalami kematian. Esensi Malam Lebaran yang kerap dikaitkan dengan kembalinya manusia pada fitrahnya seakan mendukung pernyataan lirik puisi tersebut. Jika dikaitkan dengan bulan di atas kuburan, makna kuburan memiliki makna kematian atau akhir hidup setiap manusia. Umat muslim tentunya mengenal istilah husnul khotimah yang bermakna akhir yang baik. Penggabungan kata malam lebaran dan bulan di atas kuburan menjadi sebuah karya puisi yang luar biasa, seakan menyiratkan akhir yang baik dan harapan yang menjadi tujuan hidup umat muslim. Itulah penjelasan mengenai puisi satu baris. Pada dunia internasional, puisi satu baris terpendek itu diangkat oleh Muhammad Ali dalam judul puisinya yaitu Mihwi. Sedangkan di dunia nasional itu puisi terpendek dipegang oleh Sitor Sitomorang dengan judul puisinya Malam Lebaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu puisi dua baris. Setelah dipelajari melalui video-video yang sebelumnya, terdapat banyak sekali jenis-jenis puisi, yaitu ada distikon, ada stanza, ada soneta, ada septime, ada sektet, dan lain-lain sebagainya. Nah, puisi dua baris ini disebut juga sebagai puisi distikon karena dia hanya memiliki dua baris pada tiap-tiap baitnya. Adapun contoh puisi dua baris yang ada di Indonesia yakni puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Bisa teman-teman lihat pada puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Kerawang Bekasi ini, pada tiap-tiap baitnya itu terdiri dari dua baris, seperti kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi apakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan mengendap hati. Nah, puisi Kerawang Bekasi ini merupakan puisi yang merefleksikan pada pembantaian oleh Belanda yang terjadi antara Kerawang hingga Bekasi. Nilai dan konsep patriotisme dihadirkan dalam setiap bait puisi Kerawang Bekasi. Sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.
Itulah materi kita pada video kali ini mengenai puisi 1 baris dan puisi 2 baris. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah!